Dalam sebuah drama bertajuk Dr. Frost, sang tokoh utama yang merupakan seorang psikolog menggunakan teknik hipnosis agar pasiennya dapat mengingat lokasi perhiasannya yang hilang. Di sisi lain, tokoh antagonis dalam drama ini juga menggunakan teknik yang sama untuk melakukan kejahatan. Dalam sejarahnya, hipnosis berasal dari kata hipnos yang berarti tidur. Dalam kondisi ini, tingkat kesadaran manusia lebih rendah sehingga lebih mudah dipengaruhi. Karena itulah, hipnosis seringkali dijadikan modus kejahatan. Padahal, bila dilakukan dengan benar, hipnosis bisa jadi terapi yang efektif untuk berbagai masalah psikologis. Kalau hipnotis sendiri kan sebenarnya seni komunikasi untuk mengubah sesuatu yang ada di bawah sadar, maupun itu yang baik ataupun yang buruk misalnya. Karena setiap orang punya pengalaman yang baik dan buruk tergantung dari orang tersebut. Nah, kalau misalnya dari sisi orang tersebut, karena kita ngerubah persepsi yang ada di bawah sadar tersebut. Misalnya ketika anak kecil ditakut-takuti badut di awal, misalnya dari umur 4 tahun, nah ketika terus-terusan ditakut-takuti tersebut, nanti pada saat dewasa itu akan terjadi ketakutan yang berlebih terhadap badut. Nah, kita rubah persepsi tersebut, yang jadi takut badut asalnya jadi tidak takut badut. Itu merubah persepsi sebenarnya. Untuk masuk ke alam bawah sadar seseorang tentu tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada proses yang harus dilalui sebelum seorang hipnosis dapat mengubah persepsi targetnya. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui seseorang mudah dipengaruhi atau tidak. Salah satunya adalah tes sugestibilitas. Lewat tes ini, kita dapat mengetahui seseorang mudah dipengaruhi atau tidak. Biasanya, yang paling sederhana adalah tidak bisa menggerakkan salah satu anggota tubuh. Dalam tes ini pula, kita dapat mengukur kemampuan sugesti diri kita sendiri agar dapat lebih waspada. Bukan hanya itu, hipnosis merupakan aktivitas yang membutuhkan interaksi dan komunikasi yang baik. Untuk bisa memberikan sugesti pada orang lain, seorang hipnosis harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan untuk menghindarinya, mengedepankan logika jadi modal utama. Kita sih basicnya dari komunikasi, jadi apapun yang kita lakukan pure komunikasi. Jadi dasarnya kita harus percaya diri dulu, kita mampu untuk melakukan hipnotis karena nggak ada bakat ataupun yang harus diperlukan untuk hipnotis karena yang terpenting kita percaya diri dulu untuk melakukan hipnotis tersebut. Nah, kalau misalnya di luar banyak yang bilang saya kena kejahatan hipnotis maupun itu via telepon atau misalnya kita ketemu di jalan, misalnya seperti itu. Nah, dari sisi manusianya sendiri kan kita ada titik lemah dari manusianya sendiri. Misalnya karena manusia tersebut punya titik lemah misalnya satu empati atau misalnya rasa takut, misalnya shocking atau misalnya merasa kaget dalam hal apapun. Itu menjadi kekuatan yang dilakukan untuk melakukan hipnotis yang di jalan, untuk tanda kutip yang kejahatannya. Nah, cara menghindarinya sebenarnya mudah. Yang terpenting kita mengutamakan logika kita. Misalnya ketika di telepon Anda menang undian sekian ratus juta misalnya, kita utamakan logika, saya ikutan undian tersebut atau tidak. Nanti dari titik abu-abu tersebut, nanti kalau misalnya pelaku kejahatan hipnotis akan langsung masuk ke dalam bawah sadar dia. Gitu. Tekniknya seperti itu. Yang terpenting jangan terlalu fokus terhadap apa yang dibicarakan, walaupun sebenarnya kita kan nggak ikutan undian tersebut. Dalam pelaksanaannya, selain hipnoterapi yang lazim digunakan dalam pengobatan, dikenal pula istilah street hypnosis atau stage hypnosis. Keduanya lazim digunakan untuk hiburan, namun tentu saja semua ada aturannya. Kita dari komunitas sendiri kan dari Indonesian Board of Hypnotherapy kan ada kode etiknya. Jadi kita tidak boleh melakukan kejahatan untuk menggunakan hipnotis atau misalnya kita melecehkan orang-orang dengan cara kita street hypnosis atau stage hypnosis. Kita lebih ke sosialisasi ke orang-orang tersebut. Dalam melakukan street hypnosis biasanya dilakukan pada orang yang berkelompok dan orang-orang yang terlibat mesti memberikan persetujuan. 1, 2, 3.
Selain untuk menguji kemampuan hipnosis anggotanya, strip hipnosis ini juga digunakan sebagai sosialisasi tentang hipnosis. Dari sini, mereka juga mengajarkan berbagai cara menghindari hipnosis pada masyarakat. Meski kontroversial, bila digunakan dengan benar, hipnosis memang memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menyembuhkan fobia. Ini pula yang memotivasi Reza hingga akhirnya menggeluti dunia hipnosis 2 tahun terakhir ini. Pertamanya saya lebih main sulap di awalnya, terus saya nyoba belajar hipnotis. Ketertarikan saya hipnotis awalnya karena ini bisa membantu orang lain. Contohnya menyembuhkan fobia orang-orang. Terus menambah kosakata buat pribadi. Selain itu membuat lebih percaya diri sih, gitu aja. Komunitas Hipnotis Bandung terbuka bagi siapa saja yang mau belajar. Walau begitu, komunitas ini terus memantau setiap anggotanya. Yang utama, anggota komunitas ini mesti taat pada kode etik Indonesian Hypnosis Association. Di antaranya tidak menyalahgunakannya untuk tindak kriminal. Risa Kemala, Buki Pramudia melaporkan untuk NET.